Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Tuhan harus senantiasa luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap luar biasa. Kenapa? Bapak kita luar biasa. Berarti kita anaknya luar biasa. Sekali lagi yang luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita. Iya, boleh ditampilkan Bapak Ibu apa yang menjadi tema kita? Nah, iya, sebelum saya panjang lebar mungkin saya perkenalkan dulu ya Pak Gembala ya. Kayaknya wajah saya ada yang sudah kenal, ada yang belum. Takutnya sementara saya khotbah ada yang tanya begini, ini pendeta kok ganteng amat ya kan. Sopo namanya gitu saudara. Yang pasti saya sudah punya istri. Ya, istri saya boleh angkat tangan saya? Nah, ya puji Tuhan. Ditemani oleh istri yang cantik dan kedua putri kami yang cantik. Ya, boleh Cece Dedek lambaikan tangannya. Nah, ya. Kami biasa memang melayani selalu berempat Bapak Ibu. Ya, jadi kerjaan kami simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ada yang tanya, Pak Pendeta Bambang, nah itu nama saya. Apa Bapak gak capek? Khotbah itu hari Minggu bisa 7-8 kali khotbah. Gak capek Pak? Enggak saya bilang. Serius Pak? Iya. Justru saya capek kalau gak khotbah. Selalu mengerti maksud saya? Gak ada orang di sini ya, gak apa-apa lah ya. Mungkin lagi loading ya saudara. Iya, saya dulu kemari belum seperti begini. Dan jemaatnya juga belum seperti begini. Tapi sekarang luar biasa. Ya, bawahnya penuh, atasnya penuh dan nanti kita kemana Pak? Ke kanan ya. Kalau ke kiri kan udah jalan raya. Amin saudara. Oke ya, ini tema kita pagi ini sama-sama kita baca. Yuk, 2, 3. Tuhan merubah ratapanku. Lihat saudara, kira-kira itu gambar orang yang lagi bersuka cita atau yang lagi berbeban berat. Berbeban berat ya. Berat gak kira-kira? Hah? Sangat berat sekali saudara. Nah pertanyaannya pagi ini, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini baik yang di bawah yang di atas yang tidak punya masalah. Yang tidak punya masalah, yang tidak punya persoalan. Boleh angkat tangan? Saya mau lihat. Hah? Bilang sama kanan kiri ternyata kamu sama-sama saya. Kita semua punya masalah, kita punya persoalan. Hanya masalah persoalannya satu dan lain berbeda. Yang kedua Bapak Ibu saya mau tanya. Di sini ada gak Bapak Ibu yang karena udah capek banget. Hidup ini bebannya berat. Tapi pengen pagi ini berkata Tuhan aku mau hidup enggak punya masalah. Yang tidak mau punya masalah. Nanti didoakan oleh Pak Gembala, Pak Edi. Ada Pak Davis ini. Yang memang mau hidup tidak punya masalah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau perlu 2 tangan. Yuk, ada? Ternyata enggak ada. Maunya punya masalah ya semua ya. Oke, puji Tuhan. Oh ada di atas ada. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bilang sama sebelahnya, mimpi kali ya. Ternyata ada di atas lu 4 orang saudara. Dia begini-begini. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah kita hidup tanpa punya masalah? Gak mungkin. Pasti ada masalah. Nah yang terakhir Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri baik-baik, pelan-pelan. Lihat ada gak wajah-wajah pembuat masalah? Enggak ada ya. Di sini semuanya baik-baik ya. Enggak ada yang ngaku. Nah pagi ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita. Bapak Ibu tahu goncangan yang terjadi masa pandemi ini bukan sebuah goncangan yang membuat manusia itu mampu sanggup menghadapi badai. Sebelum pandemi aja Bapak Ibu manusia banyak yang tergoncang. Apalagi masuk di masa pandemi. Ini kita sudah masuk di masa pasca pandemi. Bapak Ibu tahu nggak sedikit perusahaan yang besar yang secara akal sehat itu nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin tutup, tapi
tapi nyatanya tutup dan bangkrut. Nah, kita mau belajar sama-sama. Yuk kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Nah, ya. Mazmur 30 ayat 12. Semua baca 2, 3. Aku yang meratap. Kain kabungku telah kubuka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ini adalah Mazmur Daud. Ungkapan hati Daud. Bapak Ibu, ternyata Daud, dia pun seorang raja, dia punya persoalan, punya masalah. Dia bilang apa? Bahwa aku meratap, tapi Tuhan ubah menjadi sebuah tari-tarian. Bahkan kain kabungku Tuhan ganti dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 21 nanti di rumah, ayat ke-13. Itu benar-benar puncak beban yang Daud alami. Daud berpura-pura menjadi orang gila. Di depan raja nggak ada orang di sini. Raja Akis, Bapak Ibu. Nanti baca di rumah ya, 1 Samuel 21. Kenapa saudara Daud berbuat demikian? Karena tekanan yang begitu berat yang harus dihadapi. Dia berpura-pura gila. Kenapa? Daud takut mati dibunuh oleh Raja Saul. Lepas dari itu dia masuk ke Gua Adulam. Dia pikir aman, ternyata di Gua Adulam dia ketemu dengan orang-orang stres, orang-orang gila. Justru Bapak Ibu tahu, orang-orang yang stres, orang-orang yang di Gua Adulam itulah yang Tuhan persiapkan menjadi panglima tentaranya Daud ketika Daud menjadi raja di Israel. Tepuk tangan buat Allah kita. 400 orang inilah raja yang Tuhan benar-benar persiapkan. Dan dia menjadi panglimanya Daud yang luar biasa. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana Tuhan bisa merubah ratapan dalam beban hidup kita yang hari-hari ini kita mungkin udah ada yang hopeless. Yang udah bilang begini, Tuhan terserah lu dah Tuhan, lu mau bikin apa gua gak tahu lagi dah. Ya, nangis juga udah gak keluar air mata. Saking sedihnya, saking susahnya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara pagi ini, bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Kita lihat kebenarannya. Klik. Ini kebenaran yang kita perlu sadari Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaan, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Lagi susah nih, lagi banyak masalah, utang jatuh tempo, masalah bertubi-tubi, sepertinya udah nggak ada jalan keluar. Bisa nggak tetap bahagia? Ya, yang bilang bisa, yang bilang nggak bisa. Ulang. Memang kalau pagi ini khotbah mesti baik pengulangan karena baik yang loading. Ya kan, susah signal. Kenapa? Kurang kuotanya. Yang bilang bisa. Satu orang di belakang, di atas absen. Yang bilang nggak bisa. Yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Ditanya melotot aja. Bisa nggak? Bisa, bilang kanan kiri bisa. Hanya masalahnya kita nggak tahu caranya. Kenapa kita bilang nggak bisa? Bapak Ibu mesti ingat nih, yang menjadi sumber damai sejahtera sukacita kita, yang namanya sumber kebahagiaan kita, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Bagi Tuhan gak ada mustahil, dan bagi kita orang percaya. Pencobaan di dalam bahasa aslinya Yunani menggunakan kata bahasa perasmos. Apa artinya? Kesulitan, masalah yang datangnya dari dunia.
Pak Erasmus, pencobaan ini bukan bicara dosa. Kalau dosa itu adalah, maaf mungkin agak kasar bahasa saya, kebodohan hidup yang kita buat. Contoh, kita maling, ketangkep, digebukin satu kampung. Kita nggak bisa bilang, saya lagi ngalami pencobaan. Itu bukan pencobaan, itu namanya on. Bilang kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Supaya jangan on. Nah banyak kita orang percaya, anak Tuhan, mengalami masalah, mengalami badai hidup ini bukan karena Erasmus. Bukan karena tantangan dari dunia. Tapi karena hidup kita yang tidak bijak. Contoh, ini contoh. Cita-cita orang Kristen, orang percaya anak Tuhan itu mulia, sangat mulia. Ingin hidupnya sehat. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Kenapa hidup sehat? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Pertanyaannya, bagaimana gaya hidupmu? Semua dimakan, semua dilibas. Kaki meja pun kalau lembut kumakan. Pengen hidup sehat tapi gaya hidupnya nggak sehat, nggak bisa sehat. Orang Kristen, orang percaya pengen hidupnya sukses, betul nggak? Tapi gaya hidupnya males. Gaya hidupnya gampang menyerah. Nah pagi ini kita mau belajar bagaimana Tuhan merubah ratapan hidup kita, beban hidup kita, persoalan kita, masalah kita. Daud, dia bisa menghadapi setiap tantangan badai kehidupannya. Makanya Mazmur 23 mengatakan dengan jelas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan daku semua di padang yang berumput hijau. Itu Mazmur Daud dia tulis. Bagaimana hari-harinya sebelum dia menjadi seorang raja. Dulu dia adalah pengangon domba. Sampai dia menjadi seorang raja. Dia tetap andalkan Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Amin. Nah pagi ini kita lihat ada beberapa poin penting yang kita perlu sadari. Klik. Nah ini dia kuncinya. Ada 4 kunci Tuhan merubah ratapan hidup kita. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Semua baca 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 4 kunci, ada 4 poin. Bagaimana caranya Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita. Beban hidup kita, persoalan kita. Sebab dengan baik. Kalau kita ketika punya persoalan, kita punya masalah, kita kalah. Pertanyaannya, apa bedanya dengan orang dunia? Halo? Sama aja. Dunia punya masalah, dia jatuh. Dunia punya masalah, dia selesai. Justru kita anak Tuhan, ketika menghadapi persoalan masalah, kita harus keluar menjadi pemenang. Bahkan kita berkata lebih dari pemenang. Bilang kanan kiri, Coel, kamu lebih dari pemenang. Ada kata di sana biasa. Ada kata kekuatan manusia, ada kata Allah setia, ada kata jalan keluar. Ini 4 kuncinya. Bagaimana caranya Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita. Poin yang pertama. Punya masalah itu biasa. Punya persoalan itu normal. Katakan bersama saya biasa. Kasih tahu kanan kiri bilang biasa. Amin. Banyakan Bapak Ibu ketika kita punya persoalan masalah kita bilang apa? Persoalanku luar biasa. Ayo ngaku. Hah? Iya atau iya?
Ketika Bapak Ibu kita punya persoalan, kita punya masalah dalam hidup ini, apapun masalah kita, persoalan kita harus berkata itu biasa. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu, persoalan kita manusia tidak lebih dari 3K. Berapa Kak? Pertama masalah kita, masalah keluarga. Halo? Kedua, masalah keuangan. Kak ketiga, masalah kesehatan. Kak keempat, kasihan deh lu. Bagaimana kita bisa menang atas 3K ini? Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan. Kita butuh K keempat, namanya apa? Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita. Ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, kita bilang begini, masalah saya berat sekali. Masalah saya udah gak ada jalan keluar. Kayaknya lebih baik gue mati aja. Bapak Ibu dengar dengan baik. Itu dengar loh malaikat Tuhan. Nanti ketika mau dipanggil, kita pura-pura budak. Kita bilang sama malaikat, Kat, begitu aja diambil hati. Padahal kan gue bercanda. Lu mau baper. Kenapa takut mati? Utangnya masih banyak, belum lunas. Di sini kayaknya gak punya utang semua kayaknya ya. Coba Bapak Ibu lihat. Kalau naik pesawat, kalau pesawatnya tenang, ada yang berdoa? Enggak ada. Kalau pesawat mulai goncang-goncang, mulai mendengar perhatian para penumpang diharapkan kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita masih cuaca yang kurang baik. Semua udah mulai ingat Tuhan. Betul nggak? Iya kan? Yang senyum-senyum pasti punya pengalaman naik pesawat. Yang diam-diam pasti nggak pernah naik pesawat, saudara. Semestinya anak Tuhan nggak perlu takut mati. Kenapa? Kalau kita mati tempatnya pasti. Bukan mudah-mudahan. Amin. Ini kebenaran yang pertama. Ya ketika kita punya masalah, punya persoalan, itu biasa. Jangan hanya bilang, aduh udah gak kuat Tuhan. Capek. Mati aja. Nih dengar dengan baik. Lu mati enggak, hidup lu setengah mati. Serius Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya masalah itu biasa, itu normal. Yang luar biasa hanya Yesus. Ini kita yakinkan. Makanya lagunya begini. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, semua Yesusku luar biasa. Amin. Itu. Apapun persoalanmu, masalahmu, tantangan hidupmu pada kehidupanmu hari ini, yakinkan itu biasa. Itu normal. Makanya dimulai dari khotbah, siapa di sini yang tidak punya masalah? Semua nggak ada yang katakan, termasuk saya punya masalah. Nanti saya cerita Bapak Ibu, jangan kaget masalah saya. Jangan bilang gini, Pak Pendeta ganteng begitu masih punya masalah. Ganteng itu nggak jaminan nggak ada masalah. Presiden aja punya banyak masalah, betul nggak saudara? Semua selama kita masih hidup bernapas ada masalah. Ada yang bilang gini, Pak nanti kalau udah mati nggak punya masalah. Itu bohong, itu hoak. Justru ketika kita mati kita tidak punya choice. Kenapa udah mati? Menentukan kita mau menang atau kalah. Setuju Bapak Ibu? Selama kita masih hidup, kita masih punya choice, pilihan untuk kita menang atau kalah. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan kita fokus kepada masalah hidup kita. Fokusi kepada Yesus. Setuju? Makin kau fokus sama masalah, engkau pasti makin punya banyak masalah. Makin kau fokus sama masalah, kau makin takut, makin khawatir, makin gentar, makin akhirnya nanti jadi nggak percaya sama Yesus.
Apapun masalahmu, ketika kau fokus sama Yesus, engkau akan bilang masalahku biasa. Karena Yesusku luar biasa. Masa tepuk tangan perlu diajarin? Anak-anak tepuk tangan, plek. Kalau nggak begini aja. Kenapa? Beban berat. Amin. Apa amin? Lata aja. Kalau saya Bapak Ibu fokus kepada masalah hidup saya sudah pasti gagal jadi pendeta. Gagal jadi hamba Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Tahun 2012. Istri yang saya cintai, istri yang saya kasih, istri yang saya banggakan, istri yang saya punya keyakinan wanita paling cuantik, bukan cantik. Kalau cantik itu biasa, tapi cuantik. Lihat monyong bibir saudara. Tiba-tiba dia kena penyakit yang namanya seteruk. Saya nggak pernah mimpi, ngigo juga nggak pernah. Dia sehat, nggak sakit, tiba-tiba kena stroke. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Sebelum istri saya tanggal 26 Desember kena stroke, kehidupan kami jujur Bapak Ibu, bukan enak. Sangat terlalu enak. Mewah nggak hidup kami? Mewah. Kedua putri kami menikmati kemewahan itu. Kenapa? Kami punya segalanya. Kami bangun sekolah dan sekolah itu maju. Istri punya gaji, saya punya gaji, bahkan kami punya saham di perusahaan itu. Enak gak? Enak. Tapi ketika istri kena stroke, semua berubah. Dari enak jadi sangat tidak enak. Waktu istri stroke saya tidak lagi bisa fokus bangun sekolah. Kalau saudara pernah dengar namanya sekolah anak panah, di Padam itu sekolah kami. Kami bangun dari nol sampai maju berkembang. Saya nggak lagi fokus kepada sekolah yang saya bangun, tapi saya fokus kepada istri supaya dia sembuh dari stroke-nya. Itu iman saya. Itu harapan saya. Ternyata stroke tidak sembuh. Kecewa sama Tuhan? Masih bilang Tuhan baik? God is good all the time? Mikir. Saya dan istri bukan hidup dalam dosa. Kami banyak terbang ke banyak kota seluruh Indonesia untuk bikin seminar memberkati pemulihan keluarga suami istri. Pasangan suami istri yang paling senior, saya nggak bilang tua. Umurnya laki-lakinya 78 tahun. Istrinya 72 tahun. Karena kaya 78 tahun pria seperti Sweet 17. Suaminya kemana-mana pakai topi koboi, jenggo. Dan banyak perempuan suka sama dia. Kenapa? Uangnya banyak. Hartanya melimpah. Istrinya 72 tahun, cuantik. Kenapa? Banyak dempulannya. Bedaknya, laler pun nempel langsung jatuh pingsan, saudara. Mereka hidup puluhan tahun, 40 tahun hidup tapi tidak bahagia. Kami layani suami istri, Tuhan pulihkan. Perceraian yang paling tinggi di kota Jakarta, 17 tahun suami istri udah bercerai. Kami layani, dia pulih. Sekarang hidupnya bahagia. Di kota Ambon, 21 tahun 7 bulan kami layani di Ambon. Tuhan pulihkan. Puncak paling tinggi perceraian di puncak acara Camp Full Gospel. Saya dan istri melayani. Mereka sudah bercerai 26 tahun. Tuhan pulihkan. Kok tepuk tangannya begitu? Kayaknya ngeledek deh. Buat siapa? Buat Tuhan. Ulang, 2, 3. Bilang begini, gue suka tuh gaya lu.
Kami banyak mentor keluarga melayani sana sini, tiba-tiba saya bilang, Tuhan kenapa ya yang embeb saya jatuh setruk. Kalau khotbah saya nggak bisa lagi berdua, duet dia duduk di sana. Dia nggak bisa berdiri lagi. Dan dia butuh pertolongan saya. Dia penolong saya, sekarang nggak bisa lagi nolong saya. Bahkan dia bilang begini sama saya, Hani, saya harap kamu bisa cari wanita yang baru. Cari pengganti saya. Saya minta maaf, udah nggak bisa tolong kamu, nggak bisa bantu kamu. Saya bersyukur saya bukan Abraham. Saya berdoa, Tuhan terima kasih sekian tahun aku berdoa. Hari ini Engkau menjawab doaku. Saya bilang sama istri saya, Hani, tatap wajah saya baik-baik. Dia lihatin wajah saya. Saya bilang apa? Saya sangat mencintaimu. Kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Dan saya sangat mencintaimu. Dia nangis, saya peluk dia. I love you. Tuh. Itu bukan sebuah hal yang mudah buat saya. Yang biasa terbang selalu berdua, tidur di hotel berdua, sekarang terbang sendiri. Tidur di hotel suite room, royal suite sendirian. Penolongku sakit. Tapi tetap saya berkata, ini bukan luar biasa. Itu biasa. Punya masalah itu normal. Kenapa? Yang saya lihat Yesus yang besar. Sekalipun sekolah anak mana tutup. Biasa. Normal. Gak apa-apa. Ekonomi kami dari atas langsung nyublak. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yuk Bapak Ibu, apapun masalah kau yang hadapi hari-hari ini. Jangan gentar, katakan dalam dirimu, masalahku, persoalanku biasa. Karena aku punya Yesus yang luar biasa. Amin. Yang kedua, masalah kita, persoalan kita tidak melebihi kekuatan kita. Makanya pentingnya Bapak Ibu jalani hidup ini bukan dengan kekuatan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ada jawabannya? Ada jalan keluarnya? Ya, yang penting bersama Yesus, andalkan kekuatan Tuhan. Saya melayani sebagai hamba Tuhan full time sejak 96. Hampir 20 tahun yang lalu. Saya hidup tanpa gaji. Saya bisa, bukan saya dan istri, bisa menyelesaikan kedua putri kami. Mereka lulus sarjana dengan nilai yang sangat memuaskan. Nilainya nggak tanggung-tanggung, cum laude. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Waktu pandemi terjadi itu Maret 2020. Saya ingat saudara 2019 Desember saya masih bawa rombongan tur ke Holy Land. Buat saya pergi ke Holy Land itu gak mungkin lah. Mustahil. Kenapa? Yang pertama saya tidak punya uang. Yang kedua paspor saya gak ada. Yang ketiga surat saya bermasalah. Saudara gak percaya wajah ganteng begini masalah bersuratnya. Surat saya kacau. Bukan karena saya. Orang tua melahirkan saya, dia gak urusin semua surat saya jadi gak karu-karuan. Saya gak menghakimi mereka karena saya tahu mereka orang tua yang terbatas. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, semuanya pelan-pelan saya beresin, semua suratnya selesai, bahkan sampai saya bisa bikin paspor. Saya bilang sama Tuhan, saya mau ke Israel, mau buat tur dengan 3 persyaratan. Tuhan bilang sombong banget lu. Yang pertama, saya nggak mau bayar. Kenapa? Nangadong hepeng, tidak ada uang, mau jiului.
Yang kedua, saya nggak mau dibayarin orang utang budi. Bapak Ibu setuju? Kayak enak saudara. Budi aja nggak punya utang. Yang ketiga, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ke Israel. Setiap saya pulang ke Israel, saya harus bawa dolar yang banyak. Dan itu Tuhan genapi. Yang tepuk tangan paling kencang, dolarnya dibagi sama Tuhan nanti. Yang diemnya nggak kebagian dolar, saudara. Nah, jadi 2019 Desember itu saya masih terbang ke Israel, bolak-balik saudara. Ya, tahun depan saya terbang lagi. Kalau saudara mau ikut saya boleh. Ya. 26 itu saudara, 25, 24 saudara. Saya terbang 23, 24 saya nyampe di Mesir, landing. Jakarta, Indonesia jam 6 pagi, di sana jam 12 malam. Saya baru mau WA di grup, bilang sama keluarga, saya sudah check in di hotel, mau bobo karena besok saya mesti mimpin city tour di Mesir. Istri saya WA Japri pribadi, dia bilang begini, Hani jangan kaget ya. Saya langsung kaget. Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Hah? Saya langsung telepon kedua putri kami, tolong mami segera bawa sekarang ke rumah sakit. Kenapa? Itu stroke kedua. 2012 stroke pertama, 2019 dia masuk S kedua. Kalau pendidikan S2 bagus, ini stroke kedua. Di sana menderita enggak? Sangat super duper menderita. Mau pulang enggak bisa, enggak pulang pun juga sengsara. Sebenarnya saya enggak mau cerita kepada anggota grup yang waktu saya buat hampir 40 orang. Tapi saya enggak kuat. Di gereja sampah tentang iman, saya ceritakan tentang istri saya saat ini kena stroke kedua. Wah, mereka bilang, Abuna, kami support doa buat Abuna, buat Pendeta Bambang. Oke? Kita semua mendengar berita waktu itu di Wuhan sudah heboh, betul Bapak Ibu? Saya balik Januari 2020 ke Jakarta, Indonesia, saya pikir ya nggak mungkin lah dari Wuhan nyampe ke Jakarta. Nggak taunya Maret kita udah mulai geger. 14 Maret saya khotbah di Puncak, 15 Maret saya khotbah di Jakarta, dan Senin tanggal 16 Maret 2020 kita semua lockdown. Gereja, masjid semua tidak bisa kumpul lagi. Saya berpikir Bapak Ibu waktu itu hanya mungkin 3-4 bulan COVID selesai. Bapak Ibu setuju kira-kira? Iya. Tapi ternyatanya COVID itu terus makin merembet. Bahkan kalau dengar wing dalam waktu sekejap wing banyak yang mati. Teman-teman saya pendeta banyak yang mati. Yang dulu jemaat tinggalkan pendeta, sekarang pendeta tinggalkan jemaat. Banyak gereja mulai telepon saya. Bilang apa, Pak Pendeta Bambang maaf ya, jadwalnya di hold dulu, di reschedule dulu. Saya berpikir Tuhan kenapa mereka semua minta maaf sama saya. Padahal belum lebaran. Jadwal dari Januari, Desember full, sekarang kosong melompong. Saya bukan pendeta yang punya deposito, punya tabungan. Kalau saya andalkan kekuatan saya gila. Saya stres. Kenapa? Karena kedua putri kami waktu itu masih butuh biaya kuliah besar. Teman-temannya banyak yang DO, drop out. Ada seorang bapak ketemu sama saya. Bilang begini, Pak Pendeta kita boleh ketemuan? Boleh. Sebenarnya saya nggak mau ketemuan. Kenapa? Itu lagi sedang-sedang parnonya. Boro-boro kita mau keluar. Di rumahnya kita kadang-kadang parno. Pulang dari luar semprot-semprot. Biasa semprotnya semprot pohonnya, sekarang manusia yang semprot. Udah berubah wujud. Biasa nggak pernah berjemur, sekarang berjemur udah kayak toge. Yang ketawa pasti punya pengalaman. Ini bapak ketemu sama saya, dia tanya saya, Pak Pendeta Bambang gimana jadwalnya? Saya bilang kosong. Saya nggak bohong. Dia bilang begini, Pak Pendeta kira-kira apa yang saya perlu bantu?
Saya bilang gini, kamu bertanya-tanya. Nanya lagi, butuh apa? Saya cuma bilang, butuh saya, doain saya. Supaya pelayanan saya penuh lagi, saya bilang. Yang lain Pak Pendeta. Ditepok-tepok. Pak Pendeta jangan khawatir, jangan takut. Ngomong aja. Kan kenal sama saya. Kasih tahu, butuh apa. Loh, nanya lagi nih orang. Sayang orang tua, kalau anak kecil gue baptis lu. Butuh apa kira-kira Bapak Ibu? Butuh apa? Hah? Iya butuh duit lah. Sampai saya mau pulang itu orang bilang begini, Pak jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan. Udah kenal saya lama, ngomong aja butuh apa. Saya nggak ngomong. Sampai saya bilang di mobil, saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan mau berkati saya lewat orang ini dengan caranya Tuhan. Bisa bilang amin? Bapak Ibu lihat, Yeremia 17 ayat ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang. Kenapa saya teriak? Ada yang hilang siknya. Bilang kanan kiri, waspadalah, waspadalah. Saya ini pengkhotbah yang bisa melihat jemaat, saudara. Makanya mata saya bergerilya begini, saudara. Karena saya lihat ada yang begini, ya saya teriak, saudara. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta khotbah jangan teriak-teriak dong. Kalau saya mati gimana? Tenang, saya hamba Tuhan yang baik. Anda mati, saya kuburin. Saya pulang, istri tanya, anak-anak tanya, gimana hasilnya? Puji Tuhan. Saya cerita. Seminggu kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Pak Pendeta, Tuhan suruh saya untuk berkati Pak Pendeta. Oh ya? Gak salah? Enggak. Jadi anak yang kecil nanti saya mau kasih beasiswa. Yang duluan tuh diberkati Tuhan tuh. Amin tuh kata itu. Yang lain masih mikir, kapan kebagian gua? Karena yang gede sudah sebentar lagi akan selesai. Dan Bapak Ibu ada banyak cerita. Saya nggak cerita banyak-banyak supaya semuanya ngalami. Yesus itu hebat. Amin. Yang pertama bagaimana Tuhan merubah ratapan kita ketika kita punya masalah. Kita bilang ini biasa. Karena Yesus luar biasa. Yang kedua, masalah tidak pernah melebihi kekuatanku. Karena apa? Aku punya Tuhan yang besar. Aku andalkan kekuatan Dia. Justru Bapak Ibu tahu di masa pandemi saya tidak punya jadwal. Jadwal saya kosong. Tuhan bilang apa? Lakukan bagianmu. Aku lakukan bagianku. Dan itu menjadi gaya hidup buat saya 4:30, 5. Saya bangun tiap pagi. Saya menyembah Tuhan. Justru di masa-masa pandemi saya tidak punya jadwal. Di masa pandemi saya paling banyak memberkati orang. Saya ke ATM, saya colok untuk cek saldo. Tuhan bilang apa? Kamu cek saldo. Di belakangmu security. Boro-boro cek saldo, cek perut aja belum makan. Saya colok, saya ambil, saya kasih dia duit. Saya naik motor, naik mobil. Tuhan bilang berhenti, saya berhenti. Kasih duit, saya kasih duit. Pagi-pagi dah hamba Tuhan ulang tahun, saya teleponin. Tuhan bilang jangan hanya telepon, minta nomor rekening. Saya transfer berkat. Saya kasih orang makan, kasih vitamin, kasih banyak hal. Istri anak mikir dari mana uangnya? Dari Bapa di surga. Bapak Ibu dengar dengan baik ini saya punya statement. Jangan batasin Tuhan yang tidak terbatas dengan otak kita pikiran yang terbatas. Masa pandemi membuat saya semakin percaya, semakin mengenal siapa itu Yesus. Saya melayani sebagai hamba Tuhan puluhan tahun tanpa gaji. Di masa pandemi Tuhan angkat saya semakin luar biasa bersama Dia. Awal pandemi saya mau jual mobil. Karena udah gak lagi bisa hidup saya pikir. Saya udah telepon showroom, harganya sudah pas. Itu Honda Mobilio tahun 2014.
Teman saya bilang, Pak Pendeta nggak sayang dijual, mobilnya masih bagus, nggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang jangan. Saya bilang, Tuhan kalau nggak dijual gimana caranya hidup? Lakukan bagianmu. Aku lakukan bagianku. Ngeri, saudara. Dahsyat, keren. Setelah saya bikin MOU dengan Tuhan, itu banyak orang WA saya. WA-nya bilang gini, Pak Pendeta mohon maaf. Boleh nggak saya minta nomor rekeningnya? Dia minta, saya hamba Tuhan yang baik, saya kasih. Amin. Pagi ini kalau dia minta saya kasih, kenapa? Saya hafal nomor rekening saya, saudara. Itu saya nggak tahu dari segala penjuru. Yang ngasih memberkati saya bukan orang yang kenal dengan saya. Yang kenal dekat sama saya bilang begini, kasihan ya Pak Pendeta Babang. Hanya kasihan, hanya berempati tapi tidak bikin apa-apa. Tapi Tuhan kirim burung gagak yang saya nggak kenal, yang saya nggak tahu. Seorang ibu bilang begini, Pak tolong diterima di bawah. Saya tinggal di lantai atas. Sejak COVID tidak boleh lagi orang masuk ke unit. Semua kumpul di bawah, makanan semua orang di bawah. Tolong diterima, ada pegawai saya. Itu pegawai bawa kantong plastik hitam diputar-putar. Dia nggak tahu itu dalamnya apa. Tapi saya punya keyakinan, putaran ini pasti duit punya. Amin, setuju Bapak Ibu? Saya naik ke atas. Saya buka sama istri, duit jutaan. Malam kali mau tidur, ada seorang bapak yang nggak pernah ke rumah, yang nggak pernah tahu rumah saya di mana. Yang kedua saya bingung, dia bisa masuk naik ke atas ke unit, yang saya bingung. Dia bawa kantong plastik. Kedua putri kami bilang, Dad, Mam, ada tamu. Siapa? Kami nggak pernah terima tamu, apalagi masa pandemi. Saya buka, saya bilang, ada Pak? Oh enggak Pak. Maaf ganggu malam-malam, hanya mau titip ini, kantong plastik. Saya buka, dalamnya uang. Sangat terlalu banyak pertolongan mujizat Tuhan. Fokus sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan kekuatan Tuhan. Dengan caranya siapa? Caranya Tuhan. Saya banyak mentor pengusaha-pengusaha hebat. Pak Edi, Pak David kenal. Pengusaha ini dekat sama saya. Bahkan dia bilang banyak orang dia mentornya saya. Saya mentornya dia, saudara. Dia kasih saya mobil. Tanya mereka semua. Ketika saya susah, saya tidak pernah cari manusia. Saya nggak pernah bilang ini, boleh nggak gue pinjam duit? Nggak ada. Begitu banyak bos-bos besar yang saya mentor di Jakarta. Ketika saya susah, nggak punya uang, saya nggak datang ke manusia, saya datang sama Tuhan. Andalkan kekuatan Tuhan. Kalau saya datang sama mereka, minjem aja 100 juta. Saya percaya dia pasti kasih. Mobil aja yang mahal lebih dikasih. Tapi saya nggak lakukan itu. Itu membuat dia hormat sama saya. Itu membuat dia bangga sama saya. Kalau saya ketemu dengan dia, ketemu dengan pengusaha, saya nggak bicara uang. Saya bicara tentang Tuhan. Saya cuma tanya, hidupmu beres nggak? Bagaimana hidupmu? Hubunganmu dengan istri beres nggak? Dengan anak-anak beres nggak? Dengan suami beres nggak? Bisnismu beres nggak? Semua itu disampaikan. Nggak ada yang sampaikan yang lain. Ketika saya punya masalah, saya terhimpit, saya cari Tuhan dengan andalkan kekuatan dengan caranya Tuhan. Amin. Yang ketiga, belum yang terakhir saudara. Ini belum yang ketiga, baru masuk poin ini. Ya, terus tadi ayat ini tadi, sorry. Nah, Amsal 3, ini ayat yang kedua tadi. 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Supaya apa? Hidup tidak setengah mati. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluluskan jalanmu. Akui Tuhan, libatkan Tuhan. Percaya Tuhan segenap hati. Tanpa saya sadari jadwal saya yang full dari Januari sampai Desember. Tanpa sadari saudara saya mulai sombong. Saya mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kenapa? Udah full semua. Tapi ketika Tuhan ambil itu agenda yang kosong.
Setiap saya melihat agenda kosong, Tuhan bilang ini, ngapain lu lihat-lihat dekat yang kosong? Wih, saya lihat Tuhan. Saya tidak lagi andalkan kekuatan diri saya, andalkan Tuhan. Amin. Poin yang ketiga. Tuhan yang setia, Filipus 2 ayat 8. Ia setia sampai mati dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini kita mesti percaya, saudara. Di dalam kita terperosok sekalipun, dalam lembah kekelaman, di belakang tembok yang besar, di depan ada jurang yang terjal, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Orang lain boleh tinggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita merasa Tuhan tinggalkan kita, sorry saya kasih tahu saudara, jangan-jangan kita yang tinggalkan Tuhan. Dia Tuhan yang setia. 2000 tahun yang lalu dia telah mati buat kita. Bapak Ibu tahu, tahun 2002 kalau nggak salah, saya tinggalkan Tangerang, Villa Tomang. Saya bilang sama Pak Edi, waktu itu Pak Edi yang jadi ketua sinode dan saya jadi sekretarisnya. Saya serahkan kembali ke sinode, ini gereja yang saya sudah bangun. Karena saya merasa nggak panggilan jadi gembala. Iblis mengintimidasi saya, kamu pendeta gagal. Saya bilang begini sama iblis, iblis kau dengar? Saya boleh gagal jadi gembala, tapi saya tidak pernah gagal jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan, karena setia. Tuhan manggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya balik ke Jakarta, kondisi almarhum Dani Kusnadi dalam kondisi koma. Saya balik ke sana. Saya pikir saya gak jadi gembala. Tapi akhirnya saya jadi gembala. Kenapa? Taman Surya butuh saya, yang saya gak ngerti. Yang pada awalnya saya tidak tertarik lagi jadi gembala. Kenapa? Saya tahu panggilan saya bukan di situ. Waktu itu Taman Surya kondisinya baru 30-40 orang. Saya pikir Tuhan saya gak mau jadi gembala, panggilan saya bukan di situ. Tapi pemimpin dari Taman Surya meminta saya terang-terang untuk saya jadi gembala di sana. Dari 30-40 jemaat, jemaatnya berubah bisa menjadi sampai 300-400 jemaat. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukan saya yang hebatnya, Yesusnya yang hebat. Bagian kita apa? Setia. Yesus sudah setia sama kita, dia mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa saya dan saudara. Kadang-kala kita yang jadi jemaat yang gak setia sama Tuhan. Kita berusaha cari gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, saya pensiun jadi pendeta. Saya jadi jemaat. Percayalah Bapak Ibu, ketika Anda ada di sini, inilah rumah kita, rumah berkat. Yang Tuhan pasti berkati kita. Amin. Jangan lihat sana sini gereja, memang banyak saudara. Tadi saya bilang sama Pak Edi, waktu saya kemari dulu itu, pos ronda itu masih bentuknya panggung. Pak Edi masih tinggal sini saudara, kalau nggak salah. Atau belum juga, saya nggak tahu. Saya kemari sama Pak Chandra naik motor. Jalanan hancur ini minta ampun. Sekarang udah enak kemari, akses tol dari Cengkareng keluar tol sampai Gading itu hanya 15 menit. Itu mobil nggak ngebut saudara. Kalau ngebut saudara nggak pakai rem, lebih cepat lagi saudara. Cuma nyampenya nggak tahu nyampe mana saudara kalau nggak pakai rem. Ya kan, tembus di sini, Kelapa 2. Kemarin nyampe sebentar. Dulu dari ujung ke Remaja sana, waduh debunya, waduh. Pokoknya kalau lewat situ hanya dia dan Tuhan yang tahu saudara. Yuk Bapak Ibu jadi jemaat yang setia. Setia sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Setia sama siapa? Sama keluarga. Setia sama siapa? Sama gereja lokal kita. Sudah tahu tawaran saya untuk jadi hamba Tuhan. Keluar dari GPKD banyak, sorry bukan sombong. Apalagi saya sudah dikenal di banyak gereja. Gereja mana yang sebelum khotbah? Semua gereja tiap minggu saya khotbah keliling. Karena pria panggilan saudara. Tapi tetap saya setia, dari saya percaya Tuhan, saya bertobat lahir baru. Gereja saya, Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Darah ini kalau tercoret, keluarnya GPKDI. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukan sombong, songong.
Yang pertama apa saudara? Punya masalah? Biasa. Makanya saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, masalah tidak melebihi kekuatan kita. Makanya andalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, ingat saudara, kita punya Yesus yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Orang lain tinggalkan kita, dulu kita jaya, kita hebat, sekarang gak ada. Itu biasa. Justru yang luar biasa ketika kita jatuh, kita susah, orang cari kita, itu yang luar biasa. Amin. Yesus gak pernah tinggalkan kita. Poin yang terakhir, yang keempat. Habis kita boleh pulang. Amin. Yesus jawaban hidup kita, Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Daud bilang apa? Takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemusik boleh ke depan? Mana pemusiknya? Ayo silakan, karena saya tahu ada di atas, saya panggil dulu ke belakang. Ayo, Osip Leader Singer boleh ke depan. Saudara, mari kita mau meyakini bahwa Yesus itu jawaban yang pasti bagi hidup kita. Tidak ada yang lain. Kalau saya mau cerita, ada banyak mujizat Tuhan yang terjadi. Setelah saya jual mobil itu, saya mau jual mobil Honda itu yang 2015, Tuhan gak kasih, tapi sekarang Tuhan suruh jual itu mobil. Dan saya jual itu mobil. Dan Tuhan ganti dengan harga mobil yang jauh lebih luar biasa. Bukan maunya saya. Semua waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Bapak Ibu, kita semua lagi ujian, lagi ulangan. Soalnya susah. Soalnya harus susah, pasti jawabannya lebih susah. Betul kan Bapak Ibu? Kalau soalnya gampang, kita pasti gampang jawabnya. Setuju Bapak Ibu? Soalnya susah, ujiannya susah, kita gak mungkin bisa. Tapi dengan baik, ada kunci jawabannya. Perlu susah gak? Enggak perlu. Soalnya susah, ada jawaban, tinggal disalin. Bapak Ibu dengan baik. Yes, itu kunci jawaban dalam hidup kita. Apa masalahmu, persoalanmu hari-hari membuat engkau takut? Membuat engkau gak percaya sama Tuhan. Penyakit orang percaya adalah tidak percaya. Karena banyak orang percaya, tidak percaya. Karena penyakit orang percaya tidak percaya. Selalu percaya, jadi orang percaya yang percaya dan dipercaya oleh Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan, kita berdiri.